kamu Dini. cocok banget. Ah, bukan Mbak Dini itu. Kamu cocok banget memerankan tokoh Namira yang jutek dan menyebalkan. Sebenarnya kamu aslinya jutek gak sih? Lalu kesulitan apa yang kamu hadapi selama berperan dalam karakter antagonis ini? Mungkin aku plot aja nih. Coba Reska dulu yang nilai. Dosma gimana aslinya? Oh, aslinya kalau misalnya kalian baru kenal aku, itu kayak aku pendiam banget. Oke. Kayak aku Nggak ada. ada ya. Aku kan ngomong sama kamu pas terakhir motek. Terus kayak awal aku sama si Sakinah juga gitu, kayak kita cuma sapa-sapaan hai, terus nggak ada ngomong karena kayak aku belum berani buat eh, buka obrolan gitu. Aku harus ngeliat dulu orangnya gimana, terus kayak cocok nggak sama aku gitu. Takutnya aku kayak salah salah ngomong atau apa yang bikin mereka nggak enak ya. Jadi kalau misalnya awal baru ketemu aku nggak jutek sama sekali, cuman karena muka aku kayak kalau lagi diem jutek banget, pasti dikiranya jutek. Aku udah dengar dari semua orang kayak yang sebelum mereka kenal aku kayak, "Ih, ini pasti orangnya jutek banget ya, males banget kalau ngeliat dia." Padahal aslinya enggak, cuman karena kalau aku diem ini kayak emang kelihatan jutek aja, tapi enggak, aku baik hati, lemah lembut dan baik. Gimana Reska menurut bener nggak jawabannya Dosma? Betul itu. Eh Gimana ya? Kalau waktu pertama kali ketemu dia sih, dia kan waktu itu sama seorang lelaki ya datang waktu syuting. Jadi kayak karena saya tahu, oh lawan main saya ini nih Namira. Saya kenalan, halo Reska, Dosma segala macem, udah baca karakter, udah gini-gini. Oh ya udah, biarin aja. Baru setelah kita mulai proses syuting, baru dia tuh ngobrol soal karakternya gimana-gimana, mau kita bikin seperti apa kayak gitu. Dan memang dalam proses itu dia asik sih, maksudnya ada feedback. Kalau kayak gini aja kak, waktu itu manggilnya masih kak. Kak, sekarang udah enggak, sekarang oi gitu. Biar seumuran. Kayak gitu-gitu. Terus seiring berjalannya waktu juga skenario kan berubah, berkembang. Ada yang dari jahat jadi baik, baik dari jahat dan sebaliknya. Jadi kita mau kayak gimana nih tanpa harus bisa ngelepas karakteristik masing-masing, karena dari jalan cerita secara logika nggak mungkin karakternya seperti ini dewasa bijak kayak gini tapi melakukan sesuatu yang mohon maaf kayak di luar nalar gitu ya. Jadi kita bikin deh gimana tetap bisa ngikutin alur cerita tapi tetap mempertahankan karakter kita masing-masing gitu. Dan dia ini sih kalau lihat di tayangan ada adegan-adegan yang apa kayak contoh terakhir kayak suapin Tintin gitu, itu dia yang bikin. Kayak itu sih udah mulai ada nambahin hal-hal kecil yang bisa ngasih bumbu gitu dari apa yang kita kasih. Oh, Dari berarti apa? ada improve sendiri gitu buat banyak tambahannya. banyak banget soalnya kayak kita karena kalau maaf ya kalau untuk skenario itu kayak terlalu bukan kita Namira Andrew banget gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita sempetin kita dapat ide buat kita baca terus kayak Kayak gini aja gitu. kayak kurang deh, terus kayak kita ngomong ini gini aja enaknya gini, dan akhirnya ya lihat di tayangan enak gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Dini lanjutan nih. Reska Syam memerankan tokoh Andrew gampang atau susah? Apa alasannya mau memerankan karakter Andrew? Gimana Reska? Susah ya pertanyaannya. Kalau memerankan karakter Andrew awalnya itu nggak bisa dibilang mudah, nggak bisa dibilang susah. Ya pasti ada challenge-nya masing-masing. Karena memang saya bikin Andrew itu agak berbeda dari saya sendiri. Andrew kan intelek ya, S2, dia dosen segala macam. Jadi kayak pola pikirnya itu beda. Tapi seiring perkembangan skenario yang tadi saya bilang sekarang bisa jadi yang jahat jadi baik, baik jadi jahat. Saya tetap berusaha buat biar karakter dan wataknya Andrew ini nggak hilang, tapi sekaligus biar ngikutin skenario-nya mau ke arah mana gitu. Dan itu yang susah. Sekarang ini udah mulai susah nih, karena Andrew udah kayak mulai terbawa dengan kehidupannya Namira, Dennis, dan Sakina yang notabene mereka masih mahasiswa. Sementara Andrew ini kan udah dosen, udah yang kakak paling tua segala macam. Gitu. Jadi agak susahnya di situ. Dan kalau pertanyaan soal kenapa mau ambil karakter Andrew, karena
saya dapat karakter Dennis sudah nggak bisa dari Skinaza. Iya juga ya, benar 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 Ya, jadi saya udah ya. benar benar iya juga, iya iya. Maksud saya menarik sih buat saya karakter seorang kakak yang bijak, yang dewasa gitu, bisa menengahi konflik yang terjadi antara adiknya dengan Hmm, orang di sekelilingnya gitu. Karena secara pribadi saya kan anak kedua, anak bungsu. Saya punya kakak. Jadi hmm, untuk saya bisa memerankan seorang kakak itu, wah oke juga nih, coba deh. hmm. Nah, terus tadi kan Reska sempat ngomong karakter Andrew itu lumayan lagi sulit nih, patternnya lagi ada perubahan, terus sudah masuk kehidupan Namira dan lain-lain. Atau antisipasinya cara apa solusinya cara supaya tetap stick on Andrew yang di pola yang sekarang itu gimana? Caranya itu menghadapi kesulitannya. Karena sempat berubah-berubah kan dari karakter intelek terus sekarang masuk kehidupan Namira. eh Berusaha mempelajari sih kalau saya ya, maksudnya berusaha mempelajari di saat orang yang punya pemikiran Hmm, dewasa, di saat orang yang sebenarnya dia itu seorang kakak, tapi di satu hmm, sisi dia bucin banget orangnya, itu hmm, bagaimana akan bereaksi terhadap masalah yang dia hadapi. Saya sampai hmm. Oh, kenapa? ada Oh, kucing. ya, saya berusaha nanya-nanya sih biasanya, terus saya juga ngelihat Eh, orang gitu, kayak berusaha mempelajari aja. Terus kalau misalnya ada ada referensi tertentu, Mas, suka referensi. referensi tertentu nggak ada sih, paling orang-orang di sekeliling saya aja sih. Oh, oke. Ya, ya. Saya atau siapa yang yang dia punya adik gitu. Kalau adik Hmm, lu hmm. nakal ngapain sih biasanya? Saya gituin, tanya, oh begini Oh, begini begini. observasi ya. Tapi terus googling juga kan. Hmm. Dia bisa Miss Google, tapi saya Mister Google. Jadi saya nanya, googling apa kalau seorang kakak itu gimana kak? Biasanya seorang kakak itu begini begini. Begini. Saya kan dulu waktu awal-awal membuat karakter Andrew kan memutuskan Andrew itu seorang Leo. Hmm. Jadi Dan saya Leo dari situ ya zodiak. ngambil dari situ. Ngambil Oke. dari situ. Leo itu gimana kalau ke adiknya? Leo itu gimana? Jadi kayak gitu-gitulah. Nyari Oke. tanggal ulang tahunnya Andrew, ininya zodiak apa segala macam. Breakdown karakternya kayak gitu. Makanya saya berusaha tetap stick di situ. Karena kalau kita nggak punya itu, Ya. bakalan kemana-mana tuh. Iya, iya, iya. Oh, berarti sedalam itu ya observasinya Reska ya terhadap karakter Andrew Waktu ya. awal, iya. Makanya ketika Iya. sekarang dibikin adegan Andrew ini apa dia jadi kayak anak muda gitu, jadi berapi-api jadi Hmm. ini. Saya bilang sama sutradara, Pak, ini saya harus punya motivasi kuat untuk melakukan ini karena dari segi karakter Hmm. seharusnya dia nggak melakukan seperti ini, harusnya dia tetap tenang, tetap ini, tetap ini. Oh ya udah nanti disesuaikan aja gitu biasa. Mau nanya sama Dosma deh. Dosma ini kan awalnya terobsesi banget ya sama Dennis, terus kemudian beralih lagi ke Andrew gitu kan. Kalau in real life, dalam kehidupan nyata sebenarnya kamu tuh lebih suka karakter Dennis atau karakter Andrew? Itu aja. Terima kasih. Kalau real life, makasih juga buat pertanyaannya. Kalau di real life, aku lebih suka karakternya Andrew karena semakin kesini aku ngeliat kalau karakternya Dennis kayak clean plan gitu, kayak nggak bisa mutusin apa-apa, kayak tiba-tiba dia mau ini, besoknya diganti lagi ini gitu. Kalau aku ngeliat Andrew itu, kalau di real life kayak ya nggak ganteng nggak apa-apa, yang penting kayak yang penting Oke. kayak dia tuh kayak bisa pilih keputusan, dia gentleman, terus dia kayak berwawasan, dosen lagi kan, kayak aku lebih suka ke Andrew sih. Kalau Dennis cuman menang di ganteng doang. Gue Oke. bilang. Oke, berarti tetap pilihannya Andrew ya. Ya, Andrew dong. Berarti sekarang terobsesi bagaimana membuat Andrew jatuh cinta lagi sama Oh, iya. Iya, sekarang lagi mencoba untuk membuat Andrew jatuh cinta kepada Namira lagi.